Apabila telah berhasil pokok kecenderungan dengan mengenal ma'rifah, maka sesungguhnya kecenderungan dan kerajinan menghendaki kepadanya. Bahwa kerajinan atas yang dikehendaki sifat-sifat hati dan kehendaknya dengan amal perbuatan itu berlaku, sebagaimana berlakunya makanan dan makanan pokok bagi sifat itu. Sehingga sifat itu tersaring dan kuat dengan sebabnya. Orang yang cenderung kepada menuntut ilmu atau mencari menjadi kepala itu tiadalah kecenderungannya pada permulaannya, selain lemah. Maka jikalau ia mengikuti yang dikehendaki oleh kecenderungan dan ia menyibukkan diri dengan ilmu, pendidikan kekepalaan dan amal perbuatan yang dicari bagi yang demikian, niscaya menguatlah kecenderungannya dan meneguh, dan sulitlah baginya untuk menarik diri daripadanya. Dan jikalau menyalahi dengan yang dikehendaki oleh kecenderungannya, niscaya lemahlah dan hancurlah kecenderungan itu. Kadang-kadang menjadi hilang dan terhapus. Akan tetapi orang yang memandang kepada muka cantik umpamanya, lalu cenderung tabiatnya kepadanya dengan kecenderungan yang lemah, jikalau diikutinya dan diperbuatnya menurut yang dikehendaki oleh kecenderungan itu, lalu ia terus-menerus memandang, duduk-duduk, bercampur baur dan bercakap-cakap, niscaya menguatlah kecenderungannya. Sehingga keluarlah urusan tersebut dari pilihannya, ikhtiarnya. Lalu ia tidak sanggup lagi mencabut diri daripadanya. Jikalau ia pada permulaannya memisahkan dirinya dan menyalahi dengan yang dikehendaki oleh kecenderungannya, niscaya adalah yang demikian itu. Seperti memutuskan makanan pokok dan makanan biasa dari sifat kecenderungan. Dan adalah yang demikian itu cegahan kuat dan tolakan pada mukanya, sehingga ia lemah dan hancur dengan sebabnya, tercegah dan terhapus. Begitulah kiranya semua sifat kebajikan dan taat seluruhnya yang dikehendaki dengan semuanya itu akan akhirat, dan kejahatan seluruhnya yang dikehendaki dengan dia akan dunia, tidak akhirat. Kecenderungan diri kepada kebajikan akhirat dan terpalingnya dari dunia adalah yang menyelesaikannya dari urusan lain untuk zikir dan fikir. Dan tiada meneguhkan yang demikian, selain dengan kerajinan atas amalan taat dan meninggalkan perbuatan maksiat dengan anggota badan. Karena di antara anggota-anggota badan dan hati itu ada hubungan, sehingga membekas masing-masing dari keduanya dengan yang lain. Maka Anda melihat suatu anggota badan, apabila kena luka, niscaya hati merasa sedih. Dan Anda melihat hati, apabila ia merasa pedih dengan meninggalnya salah seorang temannya yang dikasihi atau dengan serangan sesuatu yang menakutkan, niscaya terpengaruh segala anggota badannya dengan yang demikian. Terkejutlah sendi-sendinya dan berubahlah warna mukanya. Selain bahwa hati itu pokok yang diikuti, maka dia itu seakan-akan amir dan penggembala. Dan anggota-anggota badan itu seperti pelayan-pelayan rakyat dan pengikut. Maka anggota-anggota badan itu pelayan bagi hati, dengan penguatan sifat-sifatnya pada hati. Maka hati itulah yang dimaksudkan. Dan anggota-anggota badan itu yang menyampaikan kepada maksud. Karena itulah Nabi SAW bersabda, bahwa dalam tubuh itu ada sepotong daging, mudghah. Apabila ia baik, niscaya baiklah bagian tubuh lainnya. Nabi SAW berdoa, wahai Allah Tuhanku, baikkanlah penggembala dan rakyat, dan yang dikehendaki dengan penggembala, arai, ialah hati. Allah Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. S22 Al-Hajj ayat 37, yaitu sifat hati. Maka dari segi ini sudah pasti wajiblah bahwa amal perbuatan hati pada keseluruhannya itu lebih utama dari gerak-gerik anggota tubuh. Kemudian,
wajiblah bahwa adalah niat itu lebih utama dari keseluruhannya. Karena dia itu ibarat dari kecenderungan hati kepada kebajikan dan kehendaknya bagi kebajikan. Dan maksud kami dari amal perbuatan dengan anggota-anggota badan ialah bahwa dibiasakan oleh hati akan kehendak kebajikan dan dikuatkan padanya akan kecenderungan kepada kebajikan, supaya ia kosong dari segala nafsu syahwat duniawi, dan ia bertekun kepada zikir dan fikir. Maka dengan mudah adalah itu kebajikan dengan dikaitkan kepada maksud. Karena dia itu berkedudukan dari diri maksud itu sendiri. Dan ini, sebagaimana maida perut besar apabila merasa sakit, maka kadang-kadang diobati dengan meletakkan air anggur yang sudah dimasak atila di atas dada. Dan diobati dengan minum dan obat yang sampai ke perut. Maka minum itu lebih baik dari atila di dada. Karena atila di dada juga sesungguhnya dimaksudkan bahwa menjalar daripadanya bekas ke perut. Maka apa yang menemui perut itu sendiri adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Maka begitulah seyogyanya bahwa Anda memahami pembekasan taat seluruhnya. Karena yang dicari daripadanya ialah pengobahan hati dan penggantian sifat-sifatnya saja, bukan anggota badan. Maka janganlah Anda menyangka bahwa pada meletakkan dahi di atas bumi itu maksudnya dari segi mengumpulkan di antara dahi dan bumi. Akan tetapi dari segi bahwa menurut adat kebiasaan ialah menguatkan sifat merendahkan diri pada hati. Bahwa orang yang mendapati pada dirinya sifat merendahkan diri, maka apabila ia merasa tenang dengan anggota-anggota badannya dan menggambarkannya dengan gambaran merendahkan diri, niscaya menguatlah sifat merendahkan diri itu. Dan siapa yang mendapati pada hatinya akan kasih sayang kepada anak yatim, maka apabila ia menyapu kepala anak yatim dan memeluknya, niscaya menguatlah kekasih sayangan itu dalam hatinya. Karena inilah tiada sekali-kali amal perbuatan itu berfaedah dengan tanpa niat. Karena orang yang menyapu kepala anak yatim dan ia lalai dengan hatinya atau ia menyangka menyapu kain, niscaya tiada berkembanglah dari anggota badannya bekasan kepada hatinya bagi menguatkan kasih sayang. Seperti demikian juga, orang yang sujud dalam keadaan lalai dan ia disibukkan cita-cita dengan harta benda dunia, niscaya tidaklah berkembang dari dahinya dan peletakannya di atas bumi itu, bekasan kepada hatinya. Yang menguatkan sifat merendahkan diri dengan yang demikian, maka adanya itu seperti tidak adanya. Dan apa yang menyamakan adanya dengan tidaknya itu dengan dikaitkan kepada maksud yang dicari daripadanya, dinamakan batil, tidak benar. Maka dikatakanlah, ibadah dengan tanpa niat itu batil, salah. Ini artinya, apabila dikerjakan dalam keadaan lalai. Maka apabila dimaksudkan dengan perbuatan itu ria atau menghormati orang lain, niscaya tidaklah adanya itu seperti tidak adanya. Akan tetapi, menambahkan baginya kejahatan. Dia tidak menguatkan sifat yang dicari penguatannya sehingga ia menguatkan sifat yang dicari pencegahannya, yaitu sifat ria, yang dia itu dari kecenderungan kepada dunia. Maka inilah segi keadaan niat itu lebih baik dari amal perbuatan. Dan dengan ini pula diketahui makna sabda Nabi SAW. Barang siapa bercita-cita dengan kebaikan, lalu tidak dikerjakannya, niscaya dituliskan baginya suatu kebaikan. Karena cita-cita hati itu ialah kecenderungannya kepada kebajikan dan berpalingnya dari hawa nafsu dan kecintaan dunia. Dan itulah kebaikan yang penghabisan. Dan menyempurnakannya dengan amal perbuatan itu menambahkan penguatannya. Maka tidaklah yang dimaksudkan dengan menumpahkan darah binatang yang dikurbankan itu darahnya dan dagingnya. Akan tetapi,
kecenderungan hati dari kecintaan dunia dan memberikannya karena mengutamakan wajah Allah Ta'ala. Sifat ini sesungguhnya berhasil ketika teguhnya niat dan cita-cita. Walaupun dicegah dari amal perbuatan itu oleh sesuatu pencegah, maka daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah. Akan tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Takwa di sini yakni hati. Dan karena demikianlah Nabi SAW bersabda bahwa suatu kaum di Madinah telah bersekutu dengan kita pada perjuangan kita, sebagaimana telah terdahulu disebutkan. Karena hati mereka pada kebenaran kehendak kebajikan, memberi harta dan jiwa, ingin mencari kesyahidan dan meninggikan kalimat Allah Ta'ala itu seperti hati orang-orang yang keluar ke medan jihad. Hanya berbeda dengan mereka dengan badan. Karena penghalang-penghalang yang menentukan sebab-sebab yang keluar dari hati. Dan yang demikian itu tidak dicari, selain untuk meneguhkan sifat-sifat ini. Dengan makna-makna ini, dipahamilah semua hadis-hadis yang telah kami kemukakan pada keutamaan niat. Maka datanglah kepadanya, supaya tersingkap bagi Anda akan rahasia-rahasianya. Kami tidak memanjangkannya lagi dengan mengulanginya. Penjelasan, uraian amal-amal perbuatan yang menyangkut dengan niat. Ketahuilah bahwa amal perbuatan, walaupun terbagi kepada banyak bagian, dari perbuatan, perkataan, gerak, tetap tarik, tolak, fikir, zikir dan lainnya, daripada apa yang tidak tergambarkan penghinggaannya dan penyelidikannya, maka dia itu adalah 3 bahagian, yaitu perbuatan maksiat, perbuatan taat dan perbuatan yang diperbolehkan. Yang pertama, perbuatan maksiat, yaitu yang tiada berubah dari tempatnya dengan niat. Maka tiada seyukyalah bahwa dipahami oleh orang yang bodoh akan yang demikian dari umumnya sabda Nabi SAW, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat. Lalu menyangka bahwa perbuatan maksiat itu terbalik menjadi amalan taat dengan niat. Seperti orang yang mengumpat seorang insan karena menjaga hati orang lain, atau memberi makanan seorang miskin dari harta orang lain, atau membangun sekolah atau masjid atau langgar dengan harta haram, dan maksudnya kebajikan, maka ini semuanya bodoh, dan niatnya tidaklah berpengaruh pada mengeluarkan yang tersebut itu dari keadaannya zalim, permusuhan dan maksiat. Bahkan maksudnya akan kebajikan dengan kejahatan yang menyalahi kehendak agama itu suatu kejahatan yang lain. Kalau sudah diketahuinya yang demikian, maka dia itu mengingkari syara agama. Dan kalau tidak diketahuinya, maka dia orang maksiat dengan kebodohannya. Karena menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan perbuatan kebajikan, sesungguhnya diketahui keadaannya itu kebajikan, adalah dengan agama, maka bagaimana mungkin bahwa kejahatan itu menjadi kebajikan? Amat jauh dari yang demikian. Akan tetapi yang menghiasi bagi yang demikian pada hati, ialah tersembunyinya nafsu syahwat dan batinnya hawa nafsu. Bahwa hati, apabila ia cenderung kepada mencari kemegahan dan mencenderungkan hati manusia kepadanya dan keberuntungan diri yang lain, niscaya setan mencari jalan dengan yang demikian kepada menipu orang bodoh. Karena itulah Sahalra berkata, tiadalah orang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan suatu maksiat yang lebih besar dari kebodohan. Ditanyakan, hai Abu Muhammad, adakah engkau mengetahui akan sesuatu yang lebih berat dari kebodohan? Abu Muhammad menjawab, ya, ada, yaitu kebodohan dengan kebodohan. Benarlah sebagaimana yang dikatakannya, karena kebodohan dengan kebodohan itu menyumbat secara keseluruhan pintu belajar.
Maka siapa yang menganggap secara keseluruhan pada dirinya bahwa ia orang yang berilmu, maka bagaimana ia belajar? Seperti demikian juga bahwa yang lebih utama, apa yang dengan itu ditaati Allah Ta'ala, ialah ilmu. Modal ilmu ialah tahu dengan ilmu. Sebagaimana modal kebodohan ialah bodoh dengan kebodohan. Bahwa orang yang tidak mengetahui akan ilmu yang bermanfaat dari ilmu yang melarat, niscaya ia sibuk dengan apa yang berkecimpung manusia padanya dari ilmu-ilmu yang terhias, yang menjadi jalan mereka kepada dunia. Dan yang demikian itu adalah alat kebodohan dan sumber kerusakan alam. Yang dimaksudkan ialah bahwa orang yang bermaksud akan kebajikan dengan perbuatan maksiat dari kebodohan, maka orang itu tidak dimaafkan, kecuali apabila ia baru saja masuk Islam, dan tidak diperolehnya sesudah itu kesempatan bagi belajar. Allah SWT berfirman, maka bertanyalah kepada orang-orang pandai kalau kamu tidak tahu. S21 Al-Anbiya ayat 7. Nabi SAW bersabda, tiada dimaafkan orang yang bodoh di atas kebodohan, dan tidak halal bagi orang yang bodoh bahwa berdiam diri di atas kebodohannya. Dan tiada bagi orang yang berilmu bahwa berdiam diri di atas keilmuannya. Dan mendekati dengan pendekatan raja-raja dengan pembangunan masjid-masjid dan sekolah-sekolah dengan harta haram. Oleh pendekatan ulama-ulama jahat, ulama usu, dengan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang busuk perangai dan orang-orang jahat, yang selalu mengerjakan perbuatan fasik dan zalim, yang terbatas cita-citanya kepada bertengkar dengan para ulama, berlomba-lomba dengan orang-orang yang buruk perangai, mencari kecenderungan wajah manusia kepadanya, mengumpulkan harta benda dunia, mengambil harta sultan-sultan, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Maka mereka itu apabila belajar, niscaya adalah mereka orang-orang yang memotong jalan Allah. Setiap seorang dari mereka itu bergerak dalam negerinya, menjadi pengganti Dajjal, loba kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu, menjauhkan diri dari takwa dan memberanikan manusia dengan sebab melihatnya berbuat perbuatan maksiat kepada Allah. Kemudian, kadang-kadang ilmu itu berkembang kepada yang seperti orang itu dan yang seperti-sepertinya. Mereka mengambilnya juga menjadi alat dan jalan pada kejahatan dan mengikuti hawa nafsu. Dan sambung menyambung yang demikian. Bahaya semuanya itu kembali kepada yang mengajar, al-mu'allim, yang mengajarkannya ilmu itu, serta diketahuinya dengan kerusakan niatnya dan maksudnya, dan disaksikannya bermacam-macam perbuatan maksiat dari perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya pada makanan, pakaian dan tempat tinggalnya. Maka matilah orang yang berilmu ini dan kekalah bekas-bekas kejahatannya bertebaran di alam ini 1000 tahun umpamanya dan 2000 tahun. Dan amat baiklah bagi orang yang apabila ia mati, lalu matilah bersamanya dosa-dosanya. Kemudian mengherankan dari kebodohannya, di mana ia mengatakan bahwa semua amal perbuatan itu dengan niat. Aku maksudkan dengan yang demikian itu, mengembangkan ilmu agama. Kalau orang itu menggunakannya pada kerusakan, maka maksiat itu daripadanya, tidak daripadaku. Aku tidak maksudkan dengan yang demikian, selain bahwa ia memperoleh pertolongan dengan ilmu itu kepada kebajikan, bahwa suka menjadi kepala, suka menjadi ikutan orang dan merasa bangga dengan ketinggian ilmu, adalah bagus yang demikian dalam hatinya. Dan setan dengan perantaraan suka menjadi kepala itu menipunya. Kiranya aku dapat mengetahui apakah jawabannya itu dari orang yang memberi pedang kepada orang yang memotong jalan, merampok di jalan.
Ia sediakan bagi orang itu kuda dan sebab-sebab yang lain, yang memberi pertolongan kepadanya atas maksudnya. Dan ia mengatakan bahwa aku kehendaki memberikan, bermurah hati dan bertingkah laku dengan tingkah laku Allah yang elok. Dan aku maksudkan dengan yang demikian itu, bahwa ia berperang dengan pedang itu dan kuda pada jalan Allah, sabilullah. Bahwa menyediakan kuda, tali ikatan dan kekuatan bagi orang-orang yang berperang adalah termasuk pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Kalau ia palingkan kepada merampok ke jalan, maka orang itulah yang berbuat maksiat. Dan telah sepakat para ulama bahwa yang demikian itu haram. Sedang sifat kemurahan hati adalah akhlak yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala mempunyai 300 akhlak. Barang siapa mendekati kepadanya dengan salah satu dari yang 300 akhlak itu, niscaya ia masuk surga. Dan yang paling disukai oleh Allah daripadanya itu ialah sifat kemurahan hati. Kiranya aku dapat mengetahui mengapa sifat kemurahan hati ini diharamkan? Mengapakah diwajibkan kepadanya bahwa melihat kepada karina berkumpul keadaan dari orang zalim itu, maka apabila menunjukkan baginya dari adat kebiasaannya bahwa ia mendapat pertolongan dengan senjata itu kepada kejahatan, maka seyogyanya bahwa diusahakan pada menarik senjatanya itu, tidak bahwa menolongnya dengan yang lain. Ilmu itu senjata untuk diperangi setan dan musuh-musuh Allah. Kadang-kadang musuh-musuh Allah Azza wa Jalla bertolong-tolongan dengan ilmu, yaitu hawa nafsu. Maka siapa yang senantiasa mengutamakan dunianya di atas agamanya, hawa nafsunya di atas akhiratnya, dan ia lemah dari yang demikian karena sedikit keutamaannya, maka bagaimana boleh menolongnya dengan semacam ilmu yang memungkinkannya sampai kepada nafsu syahwatnya? Akan tetapi senantiasalah ulama-ulama salafra menyelidiki keadaan orang yang pulang pergi kepada mereka. Kalau mereka melihat daripadanya keteledoran pada salah satu amalan sunat, niscaya mereka membantahnya dan mereka meninggalkan pemuliaannya. Apabila mereka melihat daripadanya kezaliman dan menghalalkan yang haram, niscaya mereka tinggalkan berbicara dengan dia dan mereka mengasingkannya dari majelis-majelis mereka. Mereka tinggalkan bercakap-cakap dengan dia apalagi mengajarkannya. Karena mereka tahu bahwa orang yang mempelajari suatu permasalahan dan tidak mengamalkannya dan melampauinya kepada yang lain, maka tidaklah orang itu mencari selain alat kejahatan. Dan semua ulama salaf berlindung dengan Allah dari orang zalim yang alim dengan sunnah. Dan mereka tidak berlindung dari orang zalim yang bodoh. Diceritakan dari sebahagian sahabat Ahmad bin Hanbal bahwa ia pulang pergi kepada Ahmad bin Hanbal bertahun-tahun. Kemudian, kebetulan Ahmad berpaling daripadanya. Ditinggalkannya berbicara dan jadilah ia tidak bercakap-cakap dengan sahabat tersebut. Senantiasalah ia menanyakan tentang perubahannya terhadap dirinya. Ahmad bin Hanbal tidak mau menyebutkannya. Sehingga Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, sampai kepadaku bahwa engkau menembokkan dinding rumah engkau dari pinggir jalan. Dan telah engkau ambil kadar tebalnya tanah, yaitu 1 anak jari, dari jalan kaum muslimin, maka engkau tidak pantas untuk memindahkan, menerima ilmu. Maka begitulah adanya pengintipan ulama salaf kepada hal keadaan penuntut-penuntut ilmu. Inilah dan contoh-contohnya yang seperti ini, dari apa yang meragukan kepada orang-orang dungu dan pengikut-pengikut setan, walaupun adalah mereka itu mempunyai pakaian-pakaian kebesaran ulama, lengan-lengan baju yang luas dan mempunyai kelancaran berbicara yang jauh dan kelebihan banyak, yakni
kelebihan ilmu pengetahuan yang tidak dilengkapi dengan peringatan dari dunia dan gertakan daripadanya, penggemaran pada akhirat dan seruan kepadanya. Bahkan itu adalah ilmu yang menyangkut dengan makhluk dan menyambung dengan dia kepada mengumpulkan harta benda dunia, kuti manusia dan terkemuka di atas teman-teman. Jadi, sabda Nabi SAW bahwa segala amal perbuatan itu dengan niat adalah khusus dari 3 bahagian dengan taat dan perbuatan mubah yang diperbolehkan. Tidak perbuatan-perbuatan maksiat, karena taat itu terbalik menjadi maksiat dengan kasat niat, dan mubah itu terbalik menjadi maksiat dan taat dengan kasat. Adapun maksiat maka tidak terbalik sekali-kali menjadi taat dengan niat. Benar niat dapat masuk padanya, yaitu bahwa apabila bertambah kepadanya niat-niat yang keji, niscaya berlipat ganda dosanya dan besar bencananya. Sebagaimana telah kami sebutkan yang demikian pada kitab Taubat. Bahagian kedua taat, yaitu yang terikat dengan niat pada pokok sahnya dan pada berlipat gandanya kelebihannya. Adapun pokok maka yaitu bahwa ia niatkan dengan taat itu akan ibadah pada Allah Ta'ala. Tidak lain, kalau ia niatkan riba, niscaya jadilah taat itu maksiat. Adapun berlipat gandanya kelebihan, maka dengan banyaknya niat-niat yang baik, bahwa satu perbuatan taat, maka mungkin bahwa ia niatkan dengan taat yang satu itu akan banyak kebajikan. Maka adalah pahala baginya dengan setiap niat, karena masing-masing daripadanya suatu kebaikan. Berlipat gandanya setiap kebaikan dengan 10 kali daripadanya, sebagaimana yang datang pada hadis. Contohnya duduk dalam masjid, maka duduk itu taat. Dan mungkin bahwa ia berniat padanya akan banyak niat, sehingga menjadi sebahagian dari keutamaan amal perbuatan orang-orang yang takwa al-mutakin. Dan sampai ia dengan yang demikian kepada derajat orang-orang al-muqarrabin, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah. 1. Bahwa ia beriktikad, berniat bahwa masjid itu baitullah, bahwa yang masuk ke dalamnya itu menziarahi Allah. Maka ia kasatkan, niatkan, dengan yang demikian itu menziarahi Tuhannya, karena mengharap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, barang siapa duduk dalam masjid, maka sesungguhnya ia menziarahi Allah Ta'ala, dan berhak atas yang diziarahi memuliakan yang menziarahinya. 2. Bahwa ia menunggu salat sesudah salat, maka adalah dia dalam jumlah penungguannya dalam salat. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala, dan tetaplah bersiap siaga. S3 Ali Imran ayat 200. 3. Peribadatan dengan tercegahnya mendengar, melihat dan anggota-anggota badan dari gerak dan pulang pergi. Bahwa itikaf, berhenti dalam masjid itu pencegahan. Dan itu dalam arti puasa, yaitu semacam peribadatan. Karena itulah Rasulullah bersabda, keibadatan umatku itu duduk dalam masjid-masjid. 4. Meneguhkan cita-cita kepada Allah dan mengharuskan rahasia kebatinan hati untuk berpikir tentang akhirat dan menolak segala kesibukan yang memalingkannya dari yang demikian, dengan mengasingkan diri ke masjid. 5. Mensemata-matakan diri untuk berzikir kepada Allah atau untuk mendengarkan zikir orang lain kepada Allah dan untuk mengingati Allah. Sebagaimana diriwayatkan pada hadis, barang siapa berpagi-pagi ke masjid untuk berzikir mengingati akan Allah Ta'ala atau untuk ia mengingatkan orang lain kepada Allah Ta'ala, niscaya adalah dia seperti orang yang berjihad al-mujahid pada jalan Allah Ta'ala fisabilillah. 6. Bahwa ia maksudkan untuk memfaedahkan ilmunya dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh membuat kebajikan dan melarang berbuat yang munkar.
Karena masjid itu tidak terlepas dari orang yang berbuat buruk dalam salatnya, atau melakukan apa yang tidak halal baginya, maka ia menyuruh orang itu dengan membuat kebajikan dan menunjukkannya kepada agama. Maka dia itu berkongsi dengan orang tersebut pada kebajikannya yang diketahuinya dari orang itu, lalu berlipat gandalah bajikannya. 7. Bahwa ia memperoleh saudara pada jalan Allah, bahwa yang demikian itu rampasan dan simpanan untuk negeri akhirat, dan masjid itu tempat berkumpul orang-orang agama yang bercintaan karena Allah dan pada jalan Allah. 8. Bahwa ia meninggalkan dosa karena malu kepada Allah Ta'ala dan malu daripada membuat di Baitullah yang membawa kerusakan kehormatan. Al-Hasan bin Ali berkata, siapa yang selalu pulang pergi ke masjid, niscaya diberikan oleh Allah rezeki kepadanya salah satu dari 7 perkara. Saudara yang memperoleh faedah pada jalan Allah atau rahmat yang diturunkan atau ilmu yang menjadikan pintar atau kalimah yang menunjukkan kepada petunjuk atau yang memalingkannya dari keburukan atau ia meninggalkan dosa karena takut atau malu. Maka itulah jalan memperbanyakkan niat, dan bandingkanlah dengan yang demikian akan amalan taat dan mubah yang diperbolehkan lainnya. Karena tiada suatu amalan taat pun, melainkan ia memungkinkan niatan yang banyak, dan hadir dalam hati hamba yang beriman, menurut kadar kesungguhannya pada mencari kebajikan, menghendakinya dan bertafakur padanya. Maka dengan ini, bersihlah segala amal perbuatan dan berlipat gandalah kebaikan-kebaikan. Bahagian ketiga, yang mubah. Tiada suatu pun dari yang amalannya mubah dibolehkan, melainkan memungkinkan satu niatan atau niatan-niatan yang dengan niatan-niatan itu menjadi sebahagian dari amalan yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah, dan tercapai dengan yang demikian derajat yang tinggi. Maka alangkah besarnya kerugian orang yang melalai daripadanya dan diperbuatkannya sebagai perbuatan hewan yang lengah dari kelupaan dan kelalaian, dan tiada seyogyanya bahwa hamba itu memandang leceh akan sesuatu dari bahaya, salah dan detik-detik waktu. Semua yang demikian itu dipertanyakan pada hari kiamat, mengapa diperbuatnya, apakah yang dimaksudkannya, dan ini pada yang semata-mata mubah, yang tidak dicampuri oleh kemakruhan. Dan karena itulah, bersabda Nabi SAW, halalnya diperhitungkan dan haramnya mendapat siksa. Pada hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW bersabda, bahwa hamba itu ditanyakan pada hari kiamat dari tiap sesuatu, sehingga dari celak kedua matanya dan dari pecahan-pecahan tanah dengan 2 anak jarinya dan dari sentuhannya akan kain saudaranya tersebut. Pada hadis yang lain, barang siapa memakai bau-bauan karena Allah Ta'ala, niscaya ia datang pada hari kiamat dan baunya lebih harum dari kasturi. Dan barang siapa memakai bau-bauan bukan karena Allah Ta'ala, niscaya ia datang pada hari kiamat dan baunya lebih busuk dari bangkai. Maka memakai bau-bauan itu mubah, diperbolehkan. Akan tetapi, tak boleh tidak daripada niat padanya. Maka jikalau Anda bertanya apakah yang memungkinkan bahwa ia berniat dengan memakai bau-bauan dan itu adalah salah satu dari keberuntungan diri, bagaimana ia memakai bau-bauan karena Allah, maka ketahuilah kiranya bahwa orang yang memakai bau-bauan umpamanya pada hari Jumat dan pada waktu-waktu yang lain itu tergambar bahwa ia bermaksud bersenang-senang dengan kelezatan duniawi atau ia bermaksud melahirkan kesombongan dengan banyak hartanya, supaya dengki teman-temannya, atau ia bermaksud memperlihatkan riya kepada orang banyak, supaya tegaknya kemegahan baginya dalam hati mereka dan ia disebutkan dengan keharuman bau.
atau supaya jatuh kecintaan kepadanya dalam hati wanita-wanita asing, bukan mahramnya, apabila dia itu halal memandang kepada wanita-wanita tersebut. Dan karena hal-hal yang lain yang tidak terhingga banyaknya, semua ini menjadikan memakai bau-bauan itu perbuatan maksiat. Maka dengan demikian adalah dia lebih busuk dari bangkai pada hari kiamat. Kecuali maksud yang pertama, yaitu berlezat-lezatan dan bernikmat-nikmatan. Maka yang demikian itu tidaklah maksiat, hanya ia dipertanyakan dari yang demikian. Dan siapa yang diperdebatkan akan hitungan amalnya, al-hisab, niscaya dia itu diazabkan. Dan siapa yang mengerjakan akan sesuatu dari yang diperbolehkan dalam dunia, niscaya ia tidak diazabkan di akhirat. Akan tetapi ia berkurang dari kenikmatan akhirat dengan kadarnya. Cegahlah dirimu akan kerugian dengan mengerjakan dengan segera akan sesuatu yang fana, lenyap, binasa, dan rugi dari bertambahnya nikmat yang tiada akan fana. Adapun niat yang baik, ialah meniatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW pada hari Jumat. Ia meniatkan dengan yang demikian juga membesarkan, menghormatkan masjid, menghormati Baitullah. Maka ia tidak melihat bahwa orang yang menziarahi Allah masuk ke dalamnya, selain bau-bauan yang harum. Ia maksudkan dengan yang demikian itu membau harumkan tetangganya, supaya mereka itu merasa senang dalam masjid ketika berdekatan dengan dia dengan bau-bauannya. Ia maksudkan dengan yang demikian menolak bau yang keji dari dirinya, yang membawa kepada menyakitkan orang-orang yang bercampur baur dengan dia. Dan ia maksudkan menutup pintu umpatan dari orang-orang yang mengumpat. Apabila mereka mengumpatinya disebabkan bau yang keji, maka mereka itu berbuat maksiat kepada Allah dengan sebabnya. Maka barang siapa mendatangkan bagi umpatan, padahal ia sanggup menjaga daripadanya, niscaya dia itu berkongsi pada maksiat tersebut. Sebagai dikatakan, apabila engkau meninggalkan suatu kaum dan mereka itu sanggup bahwa engkau tidak berpisah dengan mereka, maka yang meninggalkan itu adalah mereka. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu marah apa-apa yang mereka sembah selain dari Allah, supaya mereka jangan pula mencela Allah di luar batas dengan tidak berdasar pengetahuan. S6 Al-An'am ayat 108. Dengan firman tersebut, Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwa yang menyebabkan kepada kejahatan itu adalah suatu kejahatan, dan bahwa ia maksudkan dengan yang demikian itu mengobati otaknya supaya bertambah kecerdikan dan kepintarannya, dan memudahkan kepadanya memahami kepentingan agamanya dengan berfikir. Asy-Syafi'iyah berkata, barang siapa baik baunya, niscaya bertambah akalnya. Maka ini dan contoh-contoh yang seperti ini dari niat-niat tidaklah orang yang ahli dalam ilmu fikih, al-faqih, itu lemah daripada mengetahuinya. Apabila adalah perniagaan akhirat dan mencari kebajikan itu mengerasi atas hatinya. Dan apabila tidak mengerasi atas hatinya, selain kenikmatan duniawi, niscaya niat-niat itu hadir kepadanya. Dan kalau disebutkan kepadanya, niscaya hatinya tidak tergerak kepadanya. Maka tidak ada bersamanya dari niat-niat itu, selain bisikan jiwa, hadisun nafsi. Dan tidaklah yang demikian itu pada suatu pun dari niat. Hal yang diperbolehkan, al-mubahat itu banyak. Tidak mungkin menghinggakan niat padanya. Maka kiaskanlah dengan yang satu ini akan yang lain. Dan karena inilah, sebahagian orang arif yang berilmu marifah, ilmu mengenal Allah, dari ulama-ulama salaf berkata, sesungguhnya aku menyukai bahwa adalah bagiku niat pada tiap sesuatu, sehingga pada makanku, minumku, tidurku dan masukku ke Baitul Halakakus. Setiap yang demikian itu termasuk yang mungkin dimaksudkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Karena setiap apa saja yang menyebabkan tidak binasanya badan dan selesainya hati dari kepentingan-kepentingan badan, maka itu menolong kepada agama. Maka orang yang maksudnya dari makan itu memperoleh kekuatan kepada ibadah dari bersetubuh menjaga agamanya, membaikkan hati istrinya, dan dengan demikian ia memperoleh anak yang solih yang akan menyembah Allah Ta'ala sesudahnya. Lalu dengan anak itu bertambah banyak umat Muhammad SAW, niscaya adalah dia itu berbuat taat dengan makannya dan kawinnya. Yang lebih banyak keberuntungan diri ialah makan dan bersetubuh. Bermaksud kebajikan dengan keduanya itu tidak terlarang bagi orang yang keras atas hatinya, cita-cita akhirat. Karena itulah seyogyanya bahwa baguslah niatnya dari dua hal itu, yang habis baginya harta dan ia mengatakan itu adalah pada jalan Allah, sabilullah. Apabila sampai kepadanya umpatan orang lain kepadanya, maka hendaklah ia membaguskan hatinya, dengan ia akan menanggung segala kejahatannya dan akan berpindah kepada daftar amal orang itu segala kebaikannya. Dan hendaklah ia meniatkan yang demikian dengan diamnya dari menjawab tersebut pada hadis bahwa hamba itu akan diperhitungkan amal perbuatannya, maka batalah amal perbuatannya karena masuknya bahaya padanya sehingga mengharuskan neraka. Kemudian disiarkan baginya dari amal perbuatan yang baik, amal solih yang mengharuskan baginya sorga. Maka ia merasa heran dan berkata, "Wahai Tuhan, ini amal perbuatan yang belum pernah sekali-kali aku mengerjakannya." Lalu dikatakan, "Ini adalah amal perbuatan mereka yang mengumpati engkau, yang menyakiti engkau dan yang membuat zalim atas engkau." Tersebut pada hadis bahwa hamba itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan seumpama gunung-gunung. Jikalau semata-mata kebaikan itu baginya, niscaya ia masuk surga. Lalu ia datang dan ia telah berbuat zalim atas si ini, telah memaki si ini dan telah memukul si ini. Maka diambillah untuk si ini tadi dari kebaikan-kebaikannya dan bagi si ini dari kebaikan-kebaikannya, sehingga tidak tinggal lagi kebaikan baginya. Maka berkatalah para malaikat, telah lenyap kebaikan-kebaikannya dan tinggallah orang-orang yang menuntutnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, lemparkanlah ke atasnya dari kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian tempelengkanlah dia sebagai tempeleng ke neraka. Kesimpulannya, maka jagalah, kemudian jagalah bahwa Anda memandang leceh akan sesuatu dari gerak-gerik Anda. Lalu Anda tidak menjaga dari tipuan dan kejahatannya. Tidak Anda sediakan jawabannya pada hari pertanyaan dan perhitungan amal, yaumul su'al wal hisab. Bahwa Allah Ta'ala melihat dan menyaksikan perbuatan Anda. Tiada sepatah perkataan pun yang diucapkan, melainkan padanya malaikat pengintip yang siap sedia. Sebahagian ulama salaf berkata, aku menulis suatu kitab dan aku bermaksud menanamkannya di bawah dinding tembok tetanggaku. Maka aku menjauhkan tempat yang sempit. Kemudian aku mengatakan, tanah, dan apakah tanah itu? Lalu aku tanamkan di bawah tanah. Maka seorang penyeru menyerukan kepadaku, akan diketahui oleh siapa saja yang memandang leceh kepada tanah, akan apa yang ditemuinya besok dari keburukan hitungan amal.